Halo guys, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan membahas gimana cara membuat sebuah game Endless Run kayak survive gitu, tampil modelan 2 dimensi menggunakan Construct 3. Dan kali ini kita langsung saja ke inti pembahasannya, dan tidak ada part-part dalam video ini, jadi satu video langsung kita buat satu game full. Oke, dan jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan komentarnya sebelum melihat video ini ya. Dan let's go. Oke, pertama langsung saja klik new di sini, kemudian kasih nama project misal Endless Run, kemudian presetnya 1080 portrait, lalu udah langsung klik create ya. Kemudian di sini di bagian size layoutnya kita ganti menjadi 1080 kali 1920. Oke, nah jika udah kita ganti nama layernya menjadi game gitu. Kemudian pertama kita tambahkan player, klik kanan, insert new object, klik sprite, kemudian pilih kasih nama player gitu. Oke, klik bebas di sini, kemudian tambahkan warna di sini, klik di sini ya, misal warna hijau ya. Hijau, setelah itu klik pensil, kemudian pensilnya warna hitam, dan kita taruh mungkin kuning ya, kuning. Nah, kita taruh mata di sini. Gini. Oke. Kayak gitu playernya. Kemudian klik align, layout, kemudian center horizontal. Setelah itu klik behavior, klik add new behavior, lalu pilih yang namanya solid, dan juga add new behavior lagi, pilih namanya 8 direction, lalu behavior lagi namanya bound to layout. Nah, jadi di bagian 8 direction ini max speednya kita kasih 1200, akselerasi 1200, deklarasi 0, kemudian directionnya hanya ke kiri dan ke kanan, kemudian set angle-nya no, lalu ini udah benar. Kemudian langsung aja kita coba klik play. Jadi playernya nanti bisa ke kiri dan ke kanan itu dengan menggunakan keyboard ya, kiri ke kanan. Nah, oke, udah mantap. Dan semisal ke kanan pojok kita bakalan mentok karena sudah menggunakan behavior bound to layout. Oke, kemudian setelah player kita akan menambahkan background ya. Untuk background seperti ini caranya, klik kanan, insert new object. Kita tambahkan terlebih dahulu layout ya, layer di sini, klik kanan, add layer to bottom, kasih namanya background. Kemudian klik kanan di sini, insert new object, kemudian pilih spread, kasih nama background. Klik di sini, klik kanan, import frames from files, lalu pilih filesnya. Ini udah gue siapin di sini files background. Dan di sini kita mau atur ukurannya, resize menjadi 1080 kali 1920. Kemudian langsung aja klik OK. Lalu klik silang. Oke, di sini di bagian layer game kita harus mengaktifkan transparansi sini. Nah, seperti itu. Dan di sini tinggal disesuaikan aja. Ini kita perbesar terlebih dahulu. Oke, juga udah, tinggal kita klik kanan, align, layout, lalu center horizontal. Ini kita kasih ke sini ya. Oke. Kemudian gimana caranya biar background itu looping ya? Caranya adalah menggunakan ini, beberapa sprite. Pertama insert new object, sprite, kita kasih nama n gitu ya. N. Klik di sini bebas, lalu klik di sini dan kasih warna terserah kalian. Nah, kemudian taruh di bawah sini. Taruh bawah sini. Oke, segini. Kemudian kita taruh di tengah ya, klik kanan, align, layout, center horizontal. Kemudian clone object type, kasih di sini. Klik kanan, align, lalu layout, center horizontal. Kita kasih nama start. Nah, jadi ini dikira-kira ya, gini. Intinya ketika background ini mengenai start ini, maka background lain atau background yang sama akan muncul di sini ya. Jadi dikira-kira semisal ininya harusnya agak maju dikit dan ini agak mundur ya. Agak mundur di sini. Oke, mungkin segini. Nanti bisa dicoba lagi. Kemudian kita clone object lagi, clone object type, kasih di bawah. Kemudian kasih align, align, klik kanan, align, layout, center horizontal. Kita kasih nama N2 ya, udah bener. Kemudian kita masuk ke event sheet, event. Kemudian
Sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu behavior bullet. Nah, udah. Dan kita tambahkan add event. Klik di bagian background, lalu on collision with another object, klik to choose, end, done, lalu add action, start, spawn another object, klik to choose, lalu pilih background ya, klik done, kemudian background lagi, on collision with another object, klik to choose, end 2, lalu add action, background, destroy, kemudian add event lagi, background is enable, lalu background lagi, kemudian set angle of motionnya 90. Dan di sini ini set angle-nya dimatikan aja ya, yang bulatnya. Dan kita coba dengan klik play. Nah, ini kan masih ada jarak ya. Nah, ada jarak berarti ini kita harus naikkan, turunkan. Nah, misal segini, kita coba lagi. Oke, berarti ininya terlalu ke atas, berarti ini kurang ke bawah lagi. Misal segini, kita klik play. Nah, maka hasilnya udah smooth ya. Nah, untuk backgroundnya udah kelar, jadi tinggal kita tambahkan enemy. Enemy-nya kita klik kanan di sini, insert new object, pilih sprite, kemudian kasih nama enemy. Lalu klik insert. Dan kita gambar untuk enemy-nya. Misal warna merah ya, pertama warna merah. Kemudian kita kasih warna hitam untuk matanya kayak gini. Ya, kemudian kita duplikat 5 kali. Kemudian untuk yang animasi 2 kita ganti warnanya. Di sini misal menjadi hijau. Kemudian animasi 3 kita ganti menjadi ungu, animasi 4 kita ganti menjadi coklat, kemudian animasi 5 kita menjadi oranye. Setelah itu kemudian kita rename namanya menjadi OBS 1. Sebenarnya terserah sih, tapi nanti kalian bakal dapat maksudnya kayak gimana. OBS 2, kemudian di sini OBS 3, kemudian di sini OBS 4. Nah, di sini gantinya menjadi OBS 0 aja ya, OBS 0. Oke, kemudian kita klik silang. Kemudian kasih animenya di sini, kita perkecil segini ya. Perkecil segini mungkin. Oke, kemudian tambahkan behavior solid dan juga behavior bullet. Nah, ini setelah itu kita set angle-nya kita matikan. Kemudian di bagian event sheet kita tambahkan function. Namanya function create obstacle. Setelah itu kita klik add sub event di sini. Kemudian pilih sistem. Lalu pilih repeat ya, repeat. Kemudian kalian satu kali obstacle ingin berapa enemy yang ingin dimunculkan. Misal di sini gue kasih 4 ya. Jadi ada 4 musuh yang ditampilkan. Lalu pilih sistem. Kemudian object, create object sini, kemudian klik to choose, lalu pilih enemy, kemudian layernya adalah layer 1 di bagian layer game, kemudian untuk X nya yaitu random 100,980, kemudian untuk Y nya yaitu random -10,-900. Jadi musuhnya itu biar datangnya itu dari belakang ya, jadi nggak kelihatan pertama-tamanya. Kemudian klik done. Setelah itu create add action lagi, pilih enemy, kemudian set animation. Nah, ini kasih nama OBS, lalu random. Jangan lupa klik done. Random 0,5. Oh enggak, round X, sorry. Random 0,5. Klik done. Setelah itu add action lagi, enemy, set angle of motion,
ke 90 derajat ya, jadi ke bawah. Kemudian kasih ininya di sini di bagian on collision bit end ini, add action, kemudian function, lalu pilih function create obstacle. Oke, dia udah, kita bakalan menampilkan musuhnya secara otomatis. Nah, jadi ada 4 musuh yang harus kita lewati tiap game berjalan. Nah, itu ada 4 musuh lagi. Nah, kemudian ada 4 musuh lagi. Oke. Selanjutnya biasanya kita harus menambahkan yang namanya kecepatan ya. Jadi semakin lama gamenya maka semakin kecepatannya itu meningkat. Jadi kesulitannya itu bertambah. Nah, untuk caranya kita masuk ke event sheet, kemudian add event di sini, system, lalu pilih every tick, kemudian pilih add action. Bentar, kita tambahkan global variable dulu. Global variable namanya speed. Kita kasih 400 terlebih dahulu untuk speed awal. Kemudian kita add event system every x second. Kita ganti misal 5 detik ya, 5 detik. Jadi setiap 5 detik kita akan menambahkan di variabel speed itu sebanyak 100. Kemudian every tick, add action, system, add action player, kemudian set speed, di bagian enemy set speed ke speed ya, ke variabel global speed. Nah, ini kemudian klik down, lalu di bagian background set speed juga ke bagian speed. Nah, kemudian di sini tambahkan add another condition system compare variable speednya less than 1200, karena jika speednya itu lebih dari 1200 itu mungkin playernya bakal sulit banget untuk play gamenya ya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan juga untuk event koin ya. Jadi semakin lama player bisa melewati musuh maka koinnya bakalan bertambah terus. Insert new object, pilih text, nama coins, dan klik di sini, kemudian ganti menjadi coins itu sama dengan 0. Lalu size-nya kita tambahkan menjadi 30. Kemudian color-nya kita ganti menjadi putih. Oke, di sini ya. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, kita taruh di pojok sini. Kemudian kita tambahkan layer dulu, namanya HUD. Kemudian untuk parallax-nya kita ganti menjadi 0 kali 0 supaya tidak berubah. Kemudian kita ganti layer coin ini dari game jadi HUD. Oke, kemudian di bagian event sheet kita tambahkan global variable, kasih nama coins. Kemudian kita pilih add event system, kemudian pilih every x second. Every x second kita kasih 0,5 ya, misal 0,5 detik. Kita klik sistem, kemudian pilih coins, add to coins, value-nya adalah sebesar 5. Kemudian di bagian every tick kita kasih klik coins, set text coins sama dengan n coins. Oke, done. Udah, ini aja udah jadi gamenya. Satu lagi kita tambahkan player on collision enemy, maka playernya akan mati ya. Kemudian di bagian enemy bulletnya juga mati, jadi disable. Kemudian di bagian background bulletnya juga di disable. Oke, jadi ada kesalahan di sini, yaitu dimana enemy-nya itu tidak mau ngerandom ya. Jadi harus kita ubah fungsinya jadi kayak gini. Kita tambahkan terlebih dahulu global variable namanya round x. Bebas sih sebenarnya. Untuk initial value-nya biarkan 0. Kemudian di bagian create obstacle, add action system, lalu add to di bagian round x kita tambahkan 1 ya. Kemudian untuk repeat for time ini kita add action,
kemudian enemy, lalu set animation, lalu pilih kasih nama OBS and round 8 persen 5. Oke. Kemudian di bagian ini, di bagian coins kita add to round X. Jadi kan setiap kita membuat obstacle maka tambah 1 di round X. Jadi semisal nanti semakin besar round X-nya maka semakin kecepatannya semakin besar, dan juga kecepatan penambahan koinnya semakin besar juga. Dan kita coba klik play ulang. Nah, maka hasilnya seperti ini. Pertama kita akan mendapatkan enemy dengan warna merah, kemudian ganti menjadi enemy warna hijau, lalu enemy warna ungu, dan gitu terus sampai player kita itu mati ya. Oke, nah mungkin itu aja untuk video kali ini, cara membuat game Endless Running di Construct 3 dengan cara yang sangat cepat dan sangat mudah. Dan mungkin nanti penerapannya atau untuk codingan lengkapnya bakalan gue share di deskripsi, bisa kalian download. Nanti bakalan gue tambahin untuk bagian matinya dan bagian replaynya, karena ini gue keburu-buru jadi ya nggak bisa lama-lama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.